Halo Pak Oman. Ya, halo, udah kedengaran suaranya? Ya, sudah. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik semua. Ya, ini harus kendala teknis, jadi saya pinjam dulu yang lain. Gak Baik. apa-apa lah. Terima kasih Bapak Oman atas Ya. kehadirannya. Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Cilacap, Managing Editor Jurnal Infotek Mesin Politeknik Negeri Cilacap, dan Menlay Advisor. Baik, kepada Bapak Oman Somandri MKOM, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya coba present ya. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya terlihat. Jadi hari ini sebelumnya terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah menyampaikan materi, kemudian dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, moderator dan para peserta. Jadi hari ini acaranya adalah kita sharing-sharing mengenai pemanfaatan Mendeley untuk reference manager, kemudian untuk ini mungkin lebih difokuskan kepada bagaimana kita membantu para setiap orang yang ingin membuat sebuah artikel ilmiah, tetapi bagaimana memasukkan sebuah sitasi dan proses pencarian sumber-sumber referensi yang sesuai dengan penelitiannya, tapi bagaimana cara memudahkannya. Ini seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya adalah Oman Somantri, kemudian kebetulan saya afiliasinya sekarang di Politeknik Negeri Cilacap. Ya, sebelumnya memang saya home base-nya di Politeknik Harapan Bersama Tegal, jadi pernah di sini juga, tapi komunikasi tetap berjalan. Ya, ini tentang saya. Kemudian ini tadi sudah disampaikan. Baik, agenda kita adalah yang pertama yang nanti akan saya sampaikan adalah sedikitnya saya tidak akan membahas mengenai teoritis literasi digital dan sebagainya, itu saya kira Bapak dan Ibu sudah memahaminya, tetapi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan sumber-sumber data yang bisa kita bisa kita manfaatkan untuk proses pencarian data untuk citasi artikel ilmiah. Baik, intinya kita harus pahami dulu bahwa untuk mencari sebuah sumber literasi yang sesuai itu jadi kita harus memahami betul bahwa teknologi sekarang tidak hanya pada satu sumber saja, tapi berbagai sumber. Tapi bagaimana caranya adalah kita memanfaatkan materi sumber-sumber tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Materinya tentu ada yang materi yang baik, materi yang tidak sesuai. Kadang materi itu sepertinya ini materinya tidak layak untuk digunakan, ya. Itu adalah tergantung dari kita sendiri. Nah, salah satunya yang bisa kita gunakan, sumber referensi yang akan bisa kita gunakan adalah bagaimana kita memanfaatkan sebuah artikel ilmiah, bagaimana kita memanfaatkan sebuah buku, sebuah sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk kita manfaatkan lebih besarnya, gitu. Nah, ini silakan dibaca saja. Oke, sumber literasi berasal dari mana? Itu buku, dari jurnal, dari proceeding, dari patent atau disertasi, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Ini sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Ini adalah bentuk dari bentuk sisi lain dari sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Buku, jurnal, proceeding, patent, disertasi. Tapi memang disarankan untuk rujukan utama pembuatan suatu karya ilmiah, khususnya artikel ilmiah yang nanti Bapak Ibu untuk dipublikasikan, itu kalau bisa yang menjadi sumber utamanya adalah artikel ilmiah, gitu, yang masuk ke dalam jurnal ilmiah, gitu. Jadi kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan mencari sebuah state of the art-nya di situ untuk kontribusi penelitian Bapak dan Ibu itu diambil dari mana? Itu dari artikel ilmiah, gitu. Nah, untuk buku saya kira bisa menjadi secondary sumbernya, karena ini kalau pengelola jurnal pasti paham, karena itu masuk ke dalam penilaian akreditasi, gitu. Usahakan
80% berasal dari artikel ilmiah, gitu ya. Untuk web bisa dilakukan bisa saja, tapi web hindari blog, mungkin hindari itu yang tidak istilahnya yang tidak ilmiah. Kemudian kayak sumber digital, Bapak Ibu silakan ini Indonesia kita punya Perpusnas, silakan masuk ke Perpusnas, silakan untuk memanfaatkan di situ, masuk ke One Search, silakan di sini ada bisa daftar keanggotaannya, silakan dioptimalkan di sini. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa dilakukan untuk mencari data ini. Silakan di Perpusnas. Kemudian, nah, Bapak dan Ibu silakan bisa masuk juga untuk mencari referensi. Jadi ada yang bertanya, Bapak kalau saya cari jurnal yang terakreditasi dari mana ya? Nah, silakan Bapak Ibu silakan saja masuk saja ke Sinta Ristek Print Go ID, kemudian masuk ke tabnya jurnal, silakan nanti di situ jurnal kita masuk ke Sinta berapa gitu, Sinta 1, 2, 3 atau berapa, nah itu di situ. Jadi tidak ada kata-kata kalau saya sering baca di grup-grup Bapak Ibu yang terakreditasi jurnalnya apa ya, bidang akuntansi misalkan atau bidang komputer. Nah, maka ya kita tinggal masuk ke Sinta Ristek Print Go ID saja. Nah, di situ kita sudah lengkap. Asalnya dari mana, masuk ke Sinta berapa, itu pencarian jurnal, silakan masuk ke sana. Gitu ya. Ini dimanfaatkan keberadaannya. Nah, yang berikutnya adalah Google Scholar. Silakan Google Scholar. Bagi kita dosen wajib memiliki akun Google Scholar karena dengan Google Scholar ini kita tidak bisa membuat akun Sinta kita kalau tidak ada Google Scholar ID-nya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun Sinta, berarti Google Scholar wajib mempunyai karena di situ nge-linknya. Karena metadata atau data-data yang diambilnya adalah dari Google Scholar. Bisa pemanfaatannya di situ, gitu ya. Datanya, kemudian, nah pertanyaannya, saya ingin mendapatkan artikel-artikel yang open access gitu, artikel-artikel yang gratis. Dari mana ya? Bisa memanfaatkan DOAJ gitu. Jadi silakan masuk ke doaj.org. Di situ isinya adalah berupa artikel-artikel yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita yang bisa kita jadikan sebagai referensi utama. Tentunya di DOAJ ini ada artikel-artikel yang artikel internasional, artikel di Indonesia nasional juga masuk. Yang penting adalah si jurnal tersebut itu sudah terindeks DOAJ, maka langsung artikel tersebut ya terindeks DOAJ di situ. Ini kalau dulu ini jadi utama. Jadi kalau artikel nasional terindeks DOAJ maka poinnya 15 gitu. Kalau sekarang DOAJ hanya dijadikan sebagai syarat untuk peningkatan poin di akreditasi jurnal gitu. Jadi tidak begitu sesuatu yang kalau dulu sesuatu yang memang dicari, tapi sekarang juga masih dicari karena untuk peningkatan nilai. Kalau sekarang hanya dijadikan syarat saja. Oke, silakan Bapak dan Ibu masuk scopus.com juga, silakan masuk ke situ, nanti bisa dicari publishernya siapa, artikelnya siapa. Nah, kalau yang mungkin untuk standar tesis sama disertasi Bapak dan Ibu ya, mungkin ya skemanya adalah internasional begitu. Yang terindeks Scopus, jurnalnya apa saja, artikel saja, silakan masuk ke situ, silakan lakukan pencarian. Nah, nanti akan muncul playlistnya di bawah sini. Jadi silakan saja digunakan. Untuk yang mau terindeks OS, silakan masuk ke sini, ke mjl.clarivate.com. Silakan di sini. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa masuk menggunakan situs ini untuk saya untuk artikel yang terindeks apa saja ya, jurnalnya juga di situ apa saja ya, silakan masuk ke situ. Tapi ini rata-rata adalah jurnalnya, nanti akan dilingkan artikelnya mana saja di jurnal tersebut gitu. Jadi kita mencari jurnalnya, link jurnal itu di mana, kemudian nanti dia akan menampilkan list jurnal di sumber jurnal tersebut. Itu
Nah, ini yang paling banyak dicari, yang sering banyak digunakan, senddirect.com. Nah, ini senddirect.com ini mungkin bagi Bapak dan Ibu yang orang teknik atau yang saya kira semua ya. Jadi semuanya masuk ke senddirect.com. Ini dari Excelfire sama seperti Mendeley. Jadi pemanfaatnya silakan masuk ke senddirect.com gitu ya. Pemanfaatannya masuk senddirect.com. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk ke situ ya silakan masuk ke situ gitu ya. Jadi setelah dilakukan pencarian kata mana yang sesuai maka bisa dilakukan. Oke, saya misalkan coba sciendirect.com langsung saja ya. Sciendirect di proses penjara bisa masuk ke sini sciendirect.com. Oke, masukkan kata keywordnya apa? Keywordnya apa? Misalkan kalau saya misalkan bidangnya adalah misalkan sentimen analisis. Kalau saya misalkan karena bidang di sini sentimen analisis, saya lakukan pencarian. Oke, nah Bapak dan Ibu memang harus untuk masuk ke sini harus sign in dulu. Silakan bisa masuk ke usaha. Nah, ini masuk ke sini. Kalau bisa sih nanti upayakan Bapak dan Ibu register dulu ke sini, sign in dulu menggunakan email yang nanti Bapak Ibu masukkan di sini gitu ya. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi desain direct itu sering dilakukan. Nah, ini lihat nih desain direct itu ada dua tipe, ada yang open access, ada yang tidak open access. Nah, yang open access tandanya yang mana ya? Tandanya adalah yang ada data download PDF ini loh. Nah, ini bisa kita langsung download artikelnya gitu. Tapi kalau yang ini biasanya dia berbayar. Nah, untuk mencari, wah sepertinya saya sulit ini kalau satu-satu saya cek gitu kan ya. Nah, Bapak dan Ibu silakan lakukan saja filterisasi gitu di sini. Nanti silakan untuk sign in dulu. Nanti kalau sudah sign in di sini nanti ada filterisasi di sebelah sini ya. Tipenya adalah Bapak Ibu nanti ada yang open access di sini. Nah, jadi tinggal klik saja, klik open access gitu di filter. Jadi yang muncul itu adalah yang PDF ini semua. Itu yang open access. Nah, muncul yang open access. Gitu ya. Jadi oh ya istilahnya free gitulah. Bisa di download di yang terindeks SendDirect. Nah, SendDirect ini banyak yang menjadi rujukan utama ya Bapak dan Ibu. Oke. SendDirect ini oke. Masuk ke situ. Oke. Itu oke ya. SendDirect. Nah, oke. Nah, ini caranya yang tadi saya bilang. Jadi nanti Bapak Ibu sign in dulu, masuk dulu, login dulu dengan email yang Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Bisa menggunakan nanti akun Mendeley Bapak dan Ibu. Nah, tadi mungkin sudah diceritakan oleh Bu Yeni untuk bisa login ke menggunakan Mendeley desktop yang tadi sudah yang sudah tadi bisa kita jalankan itu Bapak Ibu bisa jadi harus wajib mendaftarkan diri dulu di mendeley.com gitu kan tadi di mendeley.com. Nah, itu silakan username-nya bisa masuk ke sini langsung dipakai. Nah, nanti di sini saya sudah kasih tanda yang free open access, klik di sini open access, maka yang muncul adalah open access semuanya. Gitu ya. Jadi daripada kita bingung mana yang gratis, mana yang tidak ya sudah pada saat filteringnya sebelah sini filteringnya nanti bisa langsung muncul gitu ya. Oke, baik. Oke, sekarang ada namanya publish and vanish. Nah, jadi ini ya di beberapa training-training, beberapa webinar sering dibahas publish or vanish ini. Kenapa? Karena di sini si aplikasi ini bisa memudahkan kita untuk memining data. Memining berarti mengumpulkan data-data khususnya metadata yang sekiranya yang isinya adalah di dalamnya adalah artikel-artikel, judul-judul artikel gitu.
judul-judul artikel yang bisa kita cari mana yang sesuai. Jadi nanti si metadata tersebut bisa kita masukkan ke Mendeley gitu data-datanya gitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Silakan download, masuk ke sini, masuk ke harsing.com resources publish or vary di situ. Jadi kalau bingung masuk di Google saja, kemudian diketikkan publish or vary. Di situ silakan download. Ada yang versi Windows, ada versi yang lain sistem operasinya, silakan. Nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini publish or vary. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan. Ada Crossref, ada Google Search, ada Google Scholar profil berdasarkan profil, Microsoft Academic, Scopus dan lain sebagainya. Khusus untuk Microsoft Academic, Scopus dan Web of Science ini diwajibkan kita ini khusus yang dua ya, Microsoft Academic sama Scopus. Kalau Web of Science juga tidak semuanya punya khusus, tapi kalau Microsoft Academic dengan Scopus kita bisa membuatnya Bapak Ibu. Jadi ketika saya misalkan nih, kalau Google Scholar ini Crossref dan sebagainya, ketika misalkan saya lakukan pencarian di yang satu dulu, Scholar ya, Scholar. Nah, Google Scholar, kalau autornya silakan. Kalau misalnya kan sentimen, misalkan keyword, saya ketikkan sentimen lagi, misalkan sentimen analisis, kemudian saya lakukan pencarian. Ini maksimalnya 1000 Bapak Ibu, 1000 paper yang bisa. Nah dia melakukan pencarian selama 1000, maksimum adalah 1000 data gitu. Nah kalau misalkan kebanyakan, wah ya 1000 data itu, nah karena ini banyak misalkan, nah saya cancel. Nah, nanti yang dapatnya hanya segininya. Nah, hanya berapa? Nah, jadi ini PDF-nya ada dari mana? Ini kalau tidak ada PDF-nya juga muncul di sini. Nah, ini beberapa sumber-sumber yang bisa kita gunakan gitu. Memang kekurangan Google Scholar itu adalah semuanya, mau itu predatory, bukan predatory, artikelnya semuanya masuk di situ. Gitu. Itu kelemahannya, gitu ya. Jadi sentimen analisis ini hasilnya di atas semua. Kalau misalkan mau di delete ya silakan delete aja, delete gitu. Nah ini posisinya di sini gitu ya. Kalau baru silakan baru lagi. Nah khusus yang profil ya silakan profil, misalkan profilnya siapa, misalkan saya kasih nama profilnya. Kalau profil ID-nya tidak tahu, silakan di profil, find a profil, misalkan saya kasih nama, saya sendiri, misalkan saya search. Nah, ternyata yang nama Sumantri hanya satu gitu. Tapi kalau yang lain ada. Nah, tinggal klik OK, ya dia lakukan sendiri. Maka yang profil nama tersebut, siapapun namanya, itu di situ ada muncul. Ya kebetulan ada 90, ada 50 yang terdeteksi gitu. Di sini ini adalah artikel untuk si author sendiri. Kalau profil ID-nya saya kan nggak paham ya, tidak tahu, tinggal dimasukkan situ. Ya, kalau misalkan Scopus, nah Scopus misalkan keywordnya saya masukkan juga sentimen. Nah ini sentimen, saya klik. Nah ini yang saya ini dia minta epic key-nya. Nah masuk ke sini. Jadi semua di situ. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik go to Explorer developer website, tinggal diklik saja. Nah, nanti masuk ke sini posisinya. Nah, masuk ke Voltar Dev Elsevier. Nah, itu silakan di sini login, kemudian create my FV key, ya, my FV key, klik di situ nanti. Nah, ini cara-caranya di setting, kemudian masuk ke situ. Nah, kemudian nanti di publish or vary-nya kita masukkan key-nya gitu. Key-nya masuk ke sini dan nanti ketika key-nya masuk sesuai, nah maka nanti akan muncul juga di sini Scopus. Scopus di sini maksimalnya kalau kita lihat diklik
klik preferences, Scopus itu maksimalnya adalah hanya 200 Bapak Ibu. Hanya 200 artikel yang masuk ke sini maksimal. Nah, tinggal view preferences. Nah, ini kalau barangkali mau mengganti Scholar Academic sama dengan Microsoft Academic, masuk juga ke sini Microsoft Academic website, silakan lakukan registrasi semuanya. Memang agak sedikit puyeng di situ gitu ya. Caranya, tapi mau tidak mau ya kita harus, karena kita mengambil data dari sana. Baik, saya berapa menit lagi ya Ibu moderator barangkali diberitahu. Masih sekitar 15 menit lagi Pak Oman. Ya, baik. Terima kasih. Saya tutup dulu publish Alverisnya, kemudian saya masuk dulu ke ini dulu. Oke. Nah, ini tadi saya bilang. Ini publish Alveris, jadi ketika kita masuk ke situ, jadi di-download, kemudian kita kalau Microsoft Epis, kita masuk ke MSR Epis folder Azure Avi.net. Jadi silakan masuk ke sini. Ikuti tata caranya. Yang Elsevier tadi itu masuk ke sini. Nah, itu khusus kalau ingin mengambil data artikel-artikel yang masuk di Elsevier, yang tadi Scopus tadi sama yang Microsoft di Microsoft Academy tadi. Nah, ini silakan bisa dicoba gitu. Jadi pelan-pelan dicoba masuk ke sini, registrasi dengan email yang digunakan, silakan digunakan ke sini, Bapak dan Ibu silakan dimasukkan gitu ya. Itu. Oke. Oke, tadi tools banyak sekali. Tadi Bu Yeni sudah menyampaikan. Jadi yang paling banyak digunakan sekarang adalah Zotero dan Mendeley gitu. Ya kalau EndNote ya berbayar, tapi memang lebih detail di situ. Jadi yang free ya yang sekarang yang sering digunakan adalah Mendeley sama Zotero. Itu bisa digunakan. Nanti perbedaannya apa mungkin harus dicoba masing-masing ya, enaknya pakai Mendeley atau Zotero. Oke, ini platformnya tadi bisa web sama mobile. Bu Yeni tadi kita menggunakan desktop. Ada sekarang namanya Mendeley Reference Manager. Nah itu kalau yang Reference Manager di-download lagi, itu jadi tampilannya memang agak sedikit bagus, tapi memang ada icon-icon, ada fasilitas yang tidak dimiliki di Reference Manager, itu di desktop ada gitu. Cuman kelebihannya lebih up to date datanya, jadi selalu sinkronisasi gitu. Tapi kita untuk itu sudah expert lah ya, sudah berjalan lah. Ini kita di desktop aja dulu. Ini silakan di situ ya, tadi sudah. Oke, download, masuk ke sini. Kalau ingin pada saat kita dibuka lagi itu sudah tidak harus login lagi, klik aja sign in-nya di sini, emailnya sesuai. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah kalau misalkan kita menggunakan Mendeley orang lain di misalkan kita ada Mendeley tapi Mendeley-nya di komputer orang lain, tapi kita ingin mengecek Mendeley kita sesuai dengan ID kita ya bisa gitu. Jadi tinggal sign out aja yang Mendeley orang lain, kemudian kita masukkan sign in lagi yang punya kita gitu. Seperti yang ini kebetulan komputer yang digunakan adalah komputer orang lain, jadi saya mencoba untuk memasukkan Mendeley lagi gitu. Dengan menggunakan email yang saya miliki ID-nya. Ya. Ini sudah buat akun Bapak Ibu ya. Pas Bapak Ibu mau masuk di situ, maka dia tidak mau masuk sebelum Bapak dan Ibu masuk ke mendeley.com. Ini fasilitas-fasilitasnya banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Mendeley.com saya coba dulu. Oke. Di mendeley.com. Nah, oke. Ini di mendeley.com saya sudah masuk sign in. Nah, ini ada grup, ada ini. Jadi ini silakan bisa dicari dataset, bisa nyari grup juga bisa nyari grup-grup apa saja. Ini ada grup, ada yang private, ada yang tidak. Nah, di manakah posisi si metadata di Mendeley yang di desktop? Kita masuk ke klik library. Nah, ini muncul di sini. Ini posisinya gitu. Jadi selama
si data metadata kita disinkronisasi, maka nanti metadata tersebut itu akan muncul di library ini. Masih loading. Nah ini kecepatan dari menampilkan datanya memang tergantung dari internet sendiri gitu ya. Ini posisinya di metadata kita di library. Jadi sampai kapanpun kita mau kemanapun ya tetap data kita masuk di situ. Ya library nanti muncul. Ini insya Allah data yang berada di sini itu persis sama dengan data yang Mendeley yang ada di sini. Nah ini Mendeley yang di sini, yang punya saya. Ini kebetulan Mendeley diinstalkan, mungkin ini Mendeley-nya versi yang sebelumnya ya. Nah tapi saya coba untuk disinkronisasi dengan menggunakan akun saya. Nah ini tapi ini sudah sesuai. Insya Allah data yang di sini itu sama dengan data yang tadi saya sampaikan di sini. Ini loading, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang adalah tadi untuk memasukkan artikel ini ke dalam ke dalam Microsoft Word. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni caranya, tetapi kita akan coba untuk sekarang bagaimana memasukkan datanya, masukkan metadata yang ada di tadi, mengoptimalkan publish average ini gitu ya. Ini hampir sama sih semua rata-rata caranya gitu ya. Di Bapak dan Ibu setelah didapatkan ini, didapatkan data-data, misalkan dari Word dulu, misalkan Word, ya tinggal di ini. Karena sistemnya adalah hanya ekspor dan import. Gitu. Jadi silakan masuk di sini, Bapak dan Ibu lakukan. Bisa klik kanan di sini, atau ketika klik di sini ada di bawah ada save result. Ada save result, kemudian pilih mana yang mau gitu ya, yang mau digunakan oleh Bapak dan Ibu. Misalkan saya menggunakan di sini adalah result RIS, pakai RIS misalkan RIS. Maka namanya saya kasih nama misalkan di dokumen saya save. Oke, sudah tersave, tersimpan, kemudian kita masuk ke Mendeley. Di Mendeley kita masuk, kemudian ada fasilitas import. Tadi saya pakainya RIS ya, berarti. Nah, RIS. Nah, ini di Mendeley ada tadi mau BibTeX, EndNote, RIS, Zotero, itu silakan Bapak dan Ibu maunya yang mana. Saya misalkan mengimport RIS. Mengimport RIS. Nah, tadi posisinya ada di dokumen ya Bapak Ibu. Nah, yang tadi, nah ini nih. Oke, saya masukkan. Tapi saya coba sebelum mengimport posisinya Bapak dan Ibu mau di mana dulu gitu. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu supaya terorganisir dengan baik si metadata tersebut lebih baik mungkin buat saja satu folder, create folder gitu. Nah, saya sudah menyiapkan create folder aja gitu. Folder apa namanya? Gitu ya. Misalkan namanya folder coba ya. Nah, maka klik di folder coba ya. Saya masukkan sini, klik folder coba, kemudian tadi seperti ini. Open. Nah, open. Oke, nah setelah di open nanti, nah muncul di sini. Yang tadi jumlahnya, tadi tadi jumlahnya tidak banyak ya Bapak Ibu ya, dari ribuan ya tadi karena saya sedikit. Nah ini yang muncul di sini. Ini kebetulan lagi ini sinkronisasi. Nah ini muncul di sini. Nah ini data-data yang kita dapatkan, gitu ya, data-data yang kita dapatkan. Nah, yang kita dapatkan. Contoh misalkan ada ini nih. Ini le data mining gitu ya. Kemudian ini kurang kalau yang lain kan datanya ketika klik di sini kan agak sedikit lengkap ya. Nah, kalau yang ini misalkan tidak lengkap, kita coba. Kalau manual sih bisa, manual kita buka dulu nanti di posisinya artikelnya di mana, manual sih bisa gitu ya. Tapi kita coba dulu dengan menggunakan klik kanan, kemudian update detail.
ini klik. Nah, bisa tidak melakukan itu. Nah, kadang ada yang bisa, kadang ada yang tidak bisa gitu. Nah, ini kebetulan ini generic nih, nggak jelas apa gitu ya. Nah, misalkan saya coba yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kurang lengkap, ada yang kurang lengkap. Jadi setiap artikel kita tidak jangan satu-satu dulu, tapi kita coba ada aja dulu, klik kanan, kemudian update detail di sini. Nah, kalau klik kanan update detail, kalau jaringannya bagus, nanti di sini apa? Mau buku, mau apa, nanti di sini apa si data tersebut itu nanti akan apa ya melengkapinya sendiri gitu, akan melengkapinya sendiri. Nah, misalkan ini juga, oke. Nah, tadi kan abstrak sedikit. Nah, berarti lengkap. Nah, jadi lengkap sendiri doinya juga udah lengkap. Misalkan ini juga, ini kan belum lengkap nih, doinya nggak ada. Ini generic ya. Coba nih proceeding saya detailkan dulu. Nah, detailkan muncul sendiri. Nah, ini lebih detail lagi alamatnya publishernya di mana gitu. Jadi jangan dulu karena ini sedikit kan ya. Jadi jangan dulu manual tapi klik kanan update gitu. Jadi bisa banyak jadi bisa dilakukan gitu ya. Jadi tinggal klik kemudian tekan tombol shift mau sampai mana, mau sampai sini, mau sampai sini atau sampai sini kemudian klik kanan update detail gitu. Ya nanti nah kan ketahuan sedikit-sedikit. Nah, mana yang udah update. Ini namanya juga kan tuh, namanya berubah. Tuh. Nah, kayak gitu. Jadi detail sendiri. Nah, gitu lebih detail. Itu ya, itu lebih di situnya. Scopus pun sama ketika masuk nanti di publish and vary semuanya. Jadi intinya sama gitu. Oke ya. Intinya sama. Di Google Scholar pun sama. Ketika kita masuk ke Google Scholar juga tinggal kita ekspor metadatanya saja. Tuh. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk di Google Scholar, ekspor ya mau RIS atau BibTeX atau apa silakan begitu dilakukan. Ini desain direct. Nah, ini desain direct Bapak dan Ibu bisa melakukan juga untuk ekspor. Ini oke. Tuh, kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan juga pencarian-pencarian selain tadi ada Paperity, silakan lakukan di situ. Oke, ini sudah tadi web. Nah, kemudian ada web importer, silakan selain Microsoft Word, kemudian ada web importer juga. Ini bisa dilakukan, tinggal di download, install web importer, masuk ke Mendeley, kemudian masuk tools. Nah, di sini web importer, kemudian, nah misalkan di sini, oke, saya masuk ke nah, masuk. Oke. Jadi masuk ke sana, Mas. Oke. Tadi hilang. Jadi tools kemudian apa install web importer. Nah, kalau di web importer nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu akan muncul di sini. Nah, jadi ketika misalkan diklik ini, misalkan ini berbayar ya. Nah, saya misalkan klik ini, open new tab, klik di sini. Nah, nanti akan muncul web importer di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal, nah ini kan sini ya. Nah, ini aduh mau saya simpan gitu ya daripada saya pakai ekspor lama, lebih baik ada web importer, klik aja web importer di sini, klik, nah nanti silakan Bapak dan Ibu sign in dulu, nah nanti sesuaikan, jadi nanti mau simpennya di mana gitu, mau simpennya di folder mana gitu, nah nanti tetap semuanya nanti akan masuk di sini web library ini, nah nanti, wah ini loadingnya lama ya. Nah, itu Bapak Dinbu web importer saya kira syaratnya nanti sign in dulu kemudian tinggal diklik mau menggunakan apa nanti Google apa Mozilla atau mau menggunakan yang lain ya silakan apa digunakan di situ tinggal masuk ke web importer nih oke tadi saya sudah install oke ya nih situ oke di situ nah kalau ini
Nah, ini muncul nanti di sini tinggal sign in aja, kemudian nanti masuk simpen di mana, select all, hati-hati pada saat posisi select all itu masuk di mana. Kalau my library berarti kan keseluruhan semuanya. Nah, lebih baik klik ini masuk ke folder mana yang sesuai dengan yang kita gunakan. Makanya gunakan folder untuk mengatur artikel kita masuk kemana, karena kadang kalau masuk kemana aja bingung gak, itu yang pernah saya lakukan ya dulu, yang penting asal masuk, ternyata bingung pada saat mencarinya, meskipun di pencarian bisa ya. Google Scholar tinggal masuk saja. Nah, bisa di export masuk ke sini, nanti silakan di save maunya RIS atau apa, silakan masuk ke situ gitu ya. Yang paling cepat mungkin supaya cepat, saya menggunakan apa, nanti kan kalau di Google Scholar itu ada save archive ya kalau nggak salah. Nah, silakan masuk di save dulu, kemudian diekspor aja semuanya, tinggal klik centang di sini. Nanti bisa satu-satu pakai apa, BibTeX, Keynote atau apa, atau bisa menggunakan semuanya diekspor di lewat sini. Jadi langsung sekaligus banyak begitu. Jadi tidak satu-satu. Nah, kalau yang desain direct tadi, silakan bisa juga dilakukan, tinggal diekspor saja, sama di save apa, di save simpen, mau RIS, mau BibTeX atau apa, ini RIS, BibTeX. Nah, kemudian diekspornya lagi, diimportnya lagi dengan menggunakan Mendeley tadi, itu silakan tetap menggunakannya import lagi gitu. Mau menggunakan yang tadi, mau EndNote atau RIS, silakan, sama caranya. Gunakan ini desain direct begitu ya. Desain direct tidak hanya yang berbayar atau tidak, yang berbayar pun ya bisa masuk, yang apalagi yang open access juga bisa masuk metadanya. Nah, itu lebih mudah saya kira gitu. Jadi kalau ya sudah, yang rata-rata terindeks Scopus artikelnya harus dijadikan step of the art, ya sudah masuk aja sign direct langsung tinggal pencarian, diekspor, jos langsung masuk gitu. Berbeda dengan Scholar, mungkin kalau Scholar Indonesia juga masuk gitu. Ya. Oke, import sama tadi sudah dikasih tahu caranya. Nah, ini tidak akan praktek ke sini, tapi bisa digunakan, silakan menggunakan et al dan kawan-kawan. Jadi ini sering ditanyakan, Pak, kalau misal teman-teman, kalau misalkan ini kan yang di Mendeley itu kan et al, kalau menggunakan jadi dan kawan-kawan seperti apa gitu. Jadi tinggal silakan di setting saja, diatur di Mendeley masing-masing, masuk ke posisi di sini, masuk ke folder yang berada di sini. Ya, masuk ke program ini, kebetulan Mendeley desktop citation location, kemudian cari ID ini, kemudian klik kanan edit notepad, pakai notepad, klik kanan notepad, kemudian ganti yang posisi ini, ada kalau nggak terlihat nanti materinya akan saya sampaikan, ganti et al dengan dan kawan-kawan, kemudian sesuaikan di stylenya apa, jangan lupa di setting language-nya bahasa Indonesia, jangan default. Nah, bahasa Indonesia yang ini. Nah, nanti akan berubah jadi dan kawan-kawan, tidak at all. Gitu ya. Ini APA biasanya kan menggunakan itu. Nah, ini hanya banyak yang nanya kemarin. Sudah banyak yang memberikan caranya, tapi ya lupa lagi kadang gitu. Ini saya sampaikan juga. Kalau error, nah ini sering, dulu saya juga bingung nih. Ini ada sering error di itu, ada namanya is to short gitu kan. Wah, ini error pada saat disinkronisasi, is to short lagi. Ternyata masalahnya Bapak Ibu salah satunya adalah ketika biasanya orang sosial kalau kita akan memasukkan sebuah citasi berasal dari website, misalkan kementerian apa, dananya dari undang-undang apa gitu ya. Ternyata ketika saya mencoba coba website, dimasukkan kan tinggal masukkan ini ya, file. Kalau website kan manual saja, add manual, kemudian pilih berbentuk website ya kan ya, ada website page. Nah, silakan dimasukkan di situ. Ternyata ketika data itu diakses berapa, misalkan tanggal berapa gitu ya. Nah, itu kita hanya menemukan misalkan data diakses tahun 2020 aja. Nah, hal seperti itu ketika kita sinkronisasi untuk disesuaikan dengan yang ada di dashboard Mendeley kita yang di website itu tidak bisa, karena apa? Short terlalu pendek.
Nah, ini harus kita rubah datanya. Jadi jangan 2020, bisa aja berarti 2020 bulan apa, tanggal berapa gitu. Baru sinkronisasi jalan deh. Ini kecil tapi saking banyaknya artikel yang masuk, kita bingung ini yang mana. Cari aja, salah satunya cari aja yang tipenya website. Ini salah satu yang saya baru bukan, cari saja gitu. Ini akhirnya kan dulu kita wah install lagi, padahal bukan diinstal lagi, itu ini to sort data aksesnya, ini salah satunya gitu ya. Silakan sinkronisasi lagi, insya Allah jalan gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk citasi saya kira kalau mau nyoba-nyoba silakan untuk mengedit style citasinya, masuk ke csl.mendeley.com visual editor, ke sini nanti csl.mendeley.com, silakan di situ sesuaikan untuk mengeditnya, stylenya. Ini memang harus ada waktu season tersendiri karena ini harus ada ini pemahaman yang sedikit lumayan. Silakan nyoba-nyoba di sini. Saya kira ada teman dari RJI yang membahas masalah ini waktu kemarin Mendeley One Day kalau nggak salah. Silakan ada di situ cara-caranya gitu ya. Itu tadi itu mungkin sedikit mengenai pemanfaatan publish varies, kemudian Mendeley, tata cara untuk tadi Bu Yeni saya kira sudah, triknya tadi sudah. Itu mudah-mudahan tidak terlalu cepat karena waktunya lumayan. Terima kasih Ibu Moderator, monggo silakan. Baik, Bapak, terima kasih sekali atas materinya yang luar biasa.